Oke, halo netizen Indonesia. Wah, netizen Indonesia. Jadi ini kita lagi bersama, perkenalkan dulu deh. Saya Nuara Mori dari Universitas Brawijaya. Dan saya Edi Bona dari Bonafam Family. Oke, Bonafam Family. Jadi Bonafam Family itu apa dulu? Jelasin dong. Bonafam Family sebenarnya sebuah impian sih, sebuah impian ketika kita itu mengalami yang namanya efek dari pandemi ini. Oke. Jadi saya sendiri yang merasakan bagaimana beratnya kita hidup di situasi pandemi ini, sampai akhirnya harus mau kehilangan pekerjaan dan otomatis kita juga tidak punya penghasilan. Berarti Bonafam Family ini harapannya bisa ngangkat Itu tadi ya. Jadi kita berjuang bagaimana agar kita tetap hidup, bagaimana agar kita tetap mampu untuk mencukupi kebutuhan, ya istilahnya kebutuhan untuk dapur rumah tangga kita. Oke. Tapi kenapa milihnya tuh di bidang pertanian? Ini kan kita lihat nih di belakang kita nih udah ada nih tong, isinya tuh lele ya Mas. Lele terus dipaduin sama sayur-sayuran hidroponik organik lah ya. Tapi kenapa milihnya tuh pertanian di bidang ini? Nah, karena gini, saya sendiri juga terlahir dari keluarga bukan petani ya. Kalau petani mungkin bapak saya itu punya istilahnya punya lahan yang luas. Tapi karena lahan juga tidak ada, bisa dikatakan buruh tani lah. Oke. Melihat dari situ, saya juga tidak bisa istilahnya tidak bisa memungkiri bahwa saya memang terlahir dari darah orang yang bercocok tanam itu tadi. Makanya saya pengen belajar sebenarnya. Untuk saat ini saya masih belajar. Untuk saat ini saya masih belajar bagaimana caranya saya itu menggunakan lahan yang kontrakan rumah ini yang sempit kayak gini supaya ada hasilnya. Jadi saya belajar, makanya saya juga di sini mau istilahnya untuk yang lebih senior di sana mungkin bisa berbagi melalui kolom komentar lah. Oke, benar sih. Lewat mungkin nanti Facebook juga bisa disertakan di situ, atau nomor HP nanti juga tidak apa-apa disertakan di situ, supaya saya juga bisa menimba ilmu, menerima ilmu dari para senior yang sudah berbudik damber sebelumnya. Oke, ya meskipun basicnya pertanian, tapi kan dulunya tuh ya sebatas pertanian yang di lahan, tapi ini kan pertanian yang sifatnya tuh urban ya, baru gitu. Iya, dan itu memang sedikit agak repot juga ya. Repotnya kalau orang Jawa bilang iki piye carane kan gitu. Iki piye carane. Bayangkan kita hanya belajar melalui YouTube, ya kan. Mungkin dari pengalaman orang yang istilahnya pakai terpal, pakai ini. Saya lebih milih tong, karena kalau di sini pakai terpal ya tidak mungkin. Ya, gitu. Nggak muat sama. Nggak muat ya. Makanya saya pakai tong ini. Nah, saya belajar. Memang terus terang saya belajar ini semua dari YouTube sih. Dan untuk hasil juga belum merasakan hasilnya ini seperti apa. Tapi kalau untuk perkembangannya ya bagus juga. Dari sekian bibit, bisa dikatakan 500 bibit lah waktu itu. Saya beli 500 bibit. Nah, sekarang jadi sekitar ini ada 12 ton. Oke. Mungkin kalau misalnya kita udah nyinggung tentang budidaya lele nih ya di dalam ember nih, mungkin sekalian aja deh dijelasin kalau versinya Om Edi ini membudidayakan lele dalam ember tuh kayak gimana versi? Kalau di sini yang kita lihat di sini. Kalau untuk saya dari ikannya berapa satu ember, terus apa aja yang diberikan tuh mungkin bisa dijelasin gitu. Ini nanti kan bisa disanggah-sanggah kan di kolom komentar. Nah, ini sebenarnya juga kalau kita ngobrol-ngobrol yang istilahnya dengan saya awam juga bisa katakan, karena baru pertama kali ini ya. Awalnya saking semangatnya itu 1 tong ini saya isi sekitar
100 ekor 100 ekor dengan ukuran bibit waktu itu 6 sampai 7 cm. Nah, dan kelirunya waktu itu belum mengenal yang namanya istilah sipon lah, atau pakai selang yang nguras itu ya. Oh, iya, iya. Itu terus lagi ditambah belum mengerti kalau lele itu memang harus dilihat dari fisiknya. Ada bercak-bercak kayak putih, nah itu ternyata jamur. Saya biarkan aja itu, waktu itu saya biarkan ya. Yang penting 1 tong tak isi 100, seminggu sekali kuras gitu. Nah, ketika nguras itu barulah kelihatan yang mati berapa. Dari 100 ekor itu yang mati waktu itu ada sekitar 40-an 40-an ekor. Dan itu baru 1 minggu loh ya. 1 minggu kita masukkan ke tong. Nah, tapi waktu itu saya enggak putus semangat. Saya tetap coba ya. Saya kurangi menjadi 80 waktu itu. 1 tong jadi 80. Itu bagus. Angka kematiannya 1 minggu itu hanya 3 ekor. Tapi setelah saya ganti air itu selang 3 hari itu ada yang ngambang beberapa. Nah, ternyata saya lihat ada bintik-bintik putih di badannya. Jamur gitu. Saya waktu itu belum ngerti jamur. Belum ngerti. Akhirnya browsing, ternyata itu jamur. Nah, akhirnya semua saran orang saya ikuti. Pakailah daun pepaya dicacah. Oke, saya pakai daun pepaya. Pakailah mengkudu dicampur ke airnya, saya pakai. Ya ada sih, ada efek bagusnya juga. Akhirnya ya walaupun itu hanya sedikit ya, jamur-jamur itu mulai hilang. Jadi terus terang kalau saya di sini saya tidak malu dalam artian malu itu kadang-kadang orang itu berpikir bahwa kalau mempunyai pendapat sendiri ya sudah, pendapat itu yang dipakai. Tapi kalau saya di sini saya pengennya belajar, terbukalah sama jadi saya pengennya apa? Saya itu pengennya minta tolong kepada senior-senior mungkin yang sudah berbudi damber lebih dulu bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan pada budi damber ini. Makanya mungkin melalui YouTube inilah saya bisa belajar, ada masukan ke saya. Itu justru saya malah senang. Karena apa? Terus terang ini untuk menopang perekonomian saya sekarang ini di masa pandemi ini. Oke, kan nanti orang-orang yang lihat video ini mungkin ada yang mau ngasih pendapat atau ngasih komentar tentang budidayanya versi Om Edi ya. Nah, tapi kan ada juga pasti yang bakalan, wah aku pingin nih juga jadi kayak Om Edi juga mulai nih sekarang. Nah, sekarang kan Om Edi ini lagi ngembangin yang budidaya yang sifatnya organik. Nah, kita tahu kalau misalnya budidaya sifatnya organik ini ada stigma dari orang-orang, wah kayaknya ini lama deh kalau dari organik gitu. Kalau menurut Om Edi itu gimana? Kalau bagi saya, kalau kita ingin hasil yang memuaskan itu memang butuh proses. Seperti halnya saya cerita pengalaman saya sedikit. Beberapa minggu yang lalu ada beberapa kangkung ini yang sudah siap untuk konsumsi. Nah, dan ketika ada orang melihat bahwa kangkung ini hidupnya hanya bergantung pada air ini, orang tanya, apakah ini pakai pupuk? Enggak. Dan akhirnya, ya sudahlah, ini kangkung ini saya borong semua. Jadi bagi saya gini, itu menjadi kebanggaan tersendiri ya. Menurut saya waktu itu ya suatu keberhasilan yang memang memuaskan, walaupun uangnya dikit ya. Nilai uangnya atau nilai jualnya kecil, tapi tidak apa-apa. Paling enggak itu saya sudah bisa sebenarnya mempunyai produk lah yang bisa diterima oleh orang. Makanya saya bilang bahwa biarpun lambat, yang saya katakan di sini kita bukan memburu untuk cepat gedenya ya, tapi sekarang ini loh kita itu makan semua serba kimia, semua serba obat. Makanya saya pengen ketika saya kecil dulu makan apapun yang ada di kebun itu tidak ada masalah karena tidak ada obat. Saya pengen menciptakan itu. Jadi
sekarang tuh ya alami seperti ini. Iya. Biarkanlah dia tumbuh seperti sewajarnya dia tumbuh gitu. Biarlah dia interaksi antara ikan sama tanamannya. Makanya ya saya bisa dikatakan saya ini apa ya, orang yang tidak tahu apa-apa lah. Kasarannya orang ngomong ya bodoh ya. Dalam hal seperti inilah, dalam hal seperti, karena saya juga tidak pernah sekolah juga. Ya kan, tidak pernah sekolah. Jasa SMP nembak ya kan. Jadi saya punya ijazah asli SD. Oh, ini berarti netizen makin berani untuk kasih komentar. Enggak apa-apa. Akhirnya yus artinya gini loh. Karena bagi saya bahwa komentar itu suatu bentuk motivasi. Iya benar. Kita belajar dari komentar itu. Mungkin ada yang bilang, wah itu keliru, wah itu kurang gini. Nah itu malah saya senang. Senangnya karena apa? Saya bisa istilahnya melakukan apa yang netizen itu berikan gitu. Jadi ini kurang seperti ini kurang seperti ini. Nah itu bisa saya aplikasikan. Oke. Kita lanjut dah nih ke bagaimana cara Om Edi memanajemen sumber daya manusia yang kan ada nih yang aku dengar kan Bonafam Family kan nih. Bakalan ada keluarga besar kan nih, Bonafam nih. Gimana nantinya Om Edi ini memanajemen sumber daya manusianya itu? Ya kalau bagi saya sih itu kan masih impian ya, masih impian, tapi saya yakin kok ketika kita mau terbuka, ketika kita mau istilahnya menerima lah, kita tidak menutup-nutupi bahwa ini dibilangnya kayak ada istilahnya bisnisnya di sini. Nah, itu yang namanya bisnis itu pasti jatuhnya nanti hasilnya berapa gitu. Iya benar. Itu kalau bisnis. Tapi kalau di sini saya tuh pengennya Bonafam itu apa ya? Ini tempatnya kita belajar. Saya sendiri belajar, mungkin orang-orang yang sudah senior mau ke sini istilahnya mau memaki lah. Ini keliru ini ya. Saya enggak apa-apa. Itu bentuk keterbukaan saya bahwa saya memang intinya di sini ingin belajar, dan ketika saya belajar itu saya juga ingin belajar dengan banyak orang. Jadi tempat ini untuk belajar, tidak masalah bagi saya, karena saya juga akan dapat ilmunya. Berarti sekarang Om Edi ini terbuka ya, siapa aja yang pingin gabung aja gitu? Iya, gabung. Dalam artian gabung bukan berpatokan akhirnya apa kata saya, enggak. Justru saya kalau ada orang bergabung di sini, justru saya akan tanya balik ke mereka. Bagaimana caranya supaya saya itu bisa berhasil. Oke, berarti sejauh ini belum ada kriteria, oh ini orangnya harus gini, nggak ada? Nggak ada. Kenapa? Kenapa? Kan ini nanti jatuhnya ke urusan perut juga. Ya kan? Jatuhnya ke urusan perut. Kalau urusan perut kita perhitungkan kan. Jadi saya enggak lah. Nanti rezeki juga diperhitungkan. Ya, itu rezekinya kan diperhitungkan kan. Yang penting kita sama-sama belajar di sini, kita sama-sama berusaha bagaimana mengatasi kejenuhan di saat ada pandemi Covid ini. Ya mudah-mudahan cepat istilahnya cepat hilang lah pandemi ini, karena akses kita kemana-mana juga susah juga. Nah, terakhir nih kayaknya, terakhir, gimana nih harapan Om Edi sama apa yang Om Edi ini buat? Harapan saya sih untuk apa yang saya buat ini, harapan saya bisa menemukan keluarga baru. Oke. Idealis sekali ya, idealis sekali. Gimana itu Om, dijabarkan keluarga baru yang dimaksud? Keluarga baru gini, kan sekarang tuh kan banyak ya istilahnya. Contoh lah, katakanlah saya punya motor A, ketemu di jalan sama-sama motornya kayak punya saya gitu. Mereka akhirnya kumpul-kumpul, menjadi keluarga baru. Ada yang ngajak kita touring lah ke sana, ibaratnya. Kalau di sini sih pengenku punya keluarga baru itu apa? Sama-sama punya hobi yang sama, ya kan? Punya istilahnya punya latar belakang yang mungkin sama dengan saya, atau punya impian yang mungkin mirip dengan saya. Jadi itulah yang nanti akan menjadi keluarga. Oke, jadi harapannya ini bakal berkembang jadi wadah keluarga gitu. Iya betul, jadi keluarga yang istilahnya keluarga itu kan bukan hanya karena kita itu satu aliran darah atau apa ya, satu keturunan. Bagi saya itu saudara itu mana yang bisa merasakan ketika saudaranya itu sakit, yang mau merasakan saudaranya itu mungkin
lagi sehat. Jadi ya susah senang ya kita rasakan bersama, itulah keluarga. Itulah makna dari Bonafam, Ya, familinya itu. tuh, familinya tuh. Familinya ya itu tadi. Oke lah, ya, itu aja netizen Indonesia. Mungkin teman-teman yang tertarik untuk berbudidaya nih, apalagi yang ada daerah Malang, Om. Batu ya, ya Batu, bisalah langsung join ke kita nih. Nah. Di mana nih Om? Di mana nih Om? Ini tepatnya di Jalan Hasanuddin, Jeding Junrejo Batu, nanti di belakang minimarket Argo Tunggal lebih tepatnya. Oke, nanti kalau teman-teman atau netizen Indonesia yang tinggal di sekitaran sini atau tinggal di Malangan, area Malangan gitu, Ya. bisa aja komen gitu. Saya ada di sini, nanti bisa kok kita bagi-bagi kontak atau kayak gimana untuk bisa bareng-bareng, Om ya. Ya, bisa. Jangan lupa juga untuk komen kalau misalnya teman-teman punya metode-metode yang bisa dibagi ke kita gitu. Ya. Udah sih itu aja yang kita sampaikan dari Bonafam Basecamp nih, Mas. Bonafam Basecamp. Basecampnya di sini. Kandangnya di sini kandangnya. Oke, see you semua ya. Oke, makasih.